Baik, kita masuk lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mute dulu semuanya. Insya Allah ada masanya untuk saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وكل من تبع هداه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak dan Ibu, tentu pertama-tama sebagaimana setiap saat, kapan dan di mana saja dan dalam situasi apapun, kita harus menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa di tengah terkadang ketidakmenentuan kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan segala-galanya untuk kita. Maka orang Islam itu, orang beriman itu tidak pernah merasa tidak menentu. Karena hidup kita sudah ditentukan. Hidup dunia ini kalau kita ikut kepada pergerakannya, maka kita akan merasa tidak menentu. Ada terlalu banyak kekhawatiran, ketakutan, pergerakan, perubahan-perubahan yang terjadi. Menjadikan kadang mentalitas kita merasa tidak ada sesuatu yang menentu, uncertainty, ketidakmenentuan. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, dan kita beriman kepada qadar Allah, bahwa segala sesuatu ada dalam genggaman jari jemari Allah, maka insya Allah hidup kita akan menjadi sesuatu yang menentu. Kemenentuan ini bukan karena kita tahu apa yang akan terjadi di esok hari, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Tapi kita merasa bahwa hidup kita itu punya ketentuan karena yang menentukan ada dalam hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikan kita kuat, menjadikan kita tegar, menjadikan kita tidak goyah, menjadikan kita tenang dan tentram di dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan pergerakan. Maka alhamdulillah tentu kita menyampaikan puji syukur kita bahwa iman inilah yang menjadi pegangan kita setiap saat. Salawat dan salam kepada junjungan kita, tauladan kita, sosok yang telah dihadirkan oleh Allah untuk menjadi cerminan di dalam kita menjalani kehidupan. Dan ini sangat penting sekali setiap saat, bukan saja karena kita sedang berada di Syahr Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, sehingga terkadang seolah-olah kita ingat kepada Rasulullah ketika Rabiul Awal saja. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa itu salah. Karena memang manusia itu punya masa-masa untuk mengingatkan dirinya. Ya jangan-jangan Rabiul Awal itu momentum yang baik untuk kita memperbaharui, untuk kita menguatkan komitmen kita kepada baginda Rasulullah SAW. Maka kita tidak perlu menyalahkan. Yang perlu kita salahkan kalau hanya membatasi diri bahwa kita ingat kepada Rasulullah, bahkan melakukan berbagai macam acara di bulan Rabiul Awal. Tapi ketika Rabiul Awal sudah berlalu, seolah-olah Rasulullah SAW juga sudah hilang dari benak kita. Ini jangan sampai terjadi. Maka mari kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan salawat ini di satu sisi menjadi jalan kebaikan bagi kita. Malaikat akan mendoakan kita kembali doanya kepada kita 10 kali.
dan menjadi jembatan untuk kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW di akhirat nanti. Tapi salawat dan salam kepada Rasulullah SAW itu juga sekaligus sebagai penguatan akidah tauhid kita. Jadi semacam benteng. Kenapa saya katakan benteng? Karena secinta-cinta kita kepada Rasulullah, sehormat-hormat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setinggi apapun pemuliaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan pernah menjadikan kita salah yakin, salah iman. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Qul innama ana basyarum mithlukum. Saya hanya manusia biasa seperti kalian, kata Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kita tempatkan di atas posisinya sebagai manusia. Hanya manusia biasa, dilahirkan dari seorang ibu, terlahir dalam keadaan yatim, lalu kemudian ketika berumur 40 tahun diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tabiatnya sebagai makhluk adalah manusia seperti kita. Ini sangat penting untuk kita jaga terus agar jangan kita salah sikap di tengah kecintaan, di tengah penghormatan, di tengah pemuliaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita cinta harus, karena cinta menjadi persyaratan iman. Kalau ada orang yang mengaku beriman tapi tidak cinta kepada Rasulullah, itu namanya iman yang dipertanyakan. Karena la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman di antara kalian, kata Rasulullah, sampai saya dicintainya lebih daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan semua manusia. Ya, Rasulullah itu adalah kecintaan kita tertinggi dari sekian banyak makhluk Allah. Termasuk bahkan kepada diri kita sendiri. Itulah sensitivitas. Dan orang lain tidak akan paham itu. Ketika Rasulullah dihina, lalu kita marah, orang lain tidak akan paham itu. Karena cinta kita kepada Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita memasuki ayat 80, 81 dan 82 dari surah Al-Baqarah. Bagi Bapak dan Ibu yang pertama kali ikut, barangkali ini adalah pelajaran pekanan kita, membaca 2-3 ayat setiap pekan, bahkan terkadang hanya 1 ayat saja. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemanfaatan. Pada malam hari ini kita memasuki ayat 80, 81, 82 dari surah Al-Baqarah, dan seperti biasa akan saya bacakan dulu 1-2 kali, lalu kemudian saya akan meminta 2 orang, 3 orang maksimal untuk bisa volunteer membaca, insya Allah, supaya kita belajar mengoreksi. Baik, saya akan baca, perhatikan. Kalau ada yang salah dari bacaan saya, mohon diingatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Baik, saya persilahkan kepada siapa yang ingin volunteer membaca. Silakan di-unmute. Boleh. Assalamualaikum, boleh Ustaz? Ya, boleh. Silakan. Nah, saya Ya, boleh. Silakan. Langsung aja, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah Qul attakhastum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Baik, 2 ayat saja. Baik. Siapa lagi? Ibu Aida Fitri, silakan. Dia mute. Baik. Atau Pasam. Silakan Pasam. Baca aja langsung. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Ma'dudah. Illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhaztum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu
khati'atuh kalau berhenti. وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Hum fiha khalidun. Ya, هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. baik. Barakallah. Syam, terima kasih. Oh, Oke, yang terakhir siapa? ya. Saya Pak Ustadz. Ya, Ibu Aida, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhastum indallahi ahdan falayyuhlifallahu ahdahu am taqulun ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah. Insya Allah semakin terbiasa membaca dan mempraktekkan makhraj, mempraktekkan tajwid yang pernah dipelajari, insya Allah semakin baik ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, pada 3 ayat ini ada beberapa huruf yang perlu untuk kita melatih diri kita sebagai orang Indonesia. Ya. Karena sebagai orang Indonesia, kita kerap kali membuat kesalahan di dalam menyebutkan huruf-huruf ini yang ada pada 3 ayat tersebut. Yang pertama adalah qul, ya. Qul atau waqalatil yahudu, ya. Atau apa tadi? Ya, waqalu, ya, qaf. Jadi yang pertama adalah qaf, waqalu, waqa, qa, ya. Jadi tenggorokan di atas itu tersentuh oleh udara, waqa, ya. Waqalu lan tamassana an-naru illa. Kemudian yang kedua, qul attakhadhtum, ya. Kemudian am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Itu huruf pertama yang sering kita salah, ya, qaf. Kedua ain, ya. Ini sudah pasti banyak yang salah, ya. Illa ayyaman ya, ma'dudah. Qul attakhadhtum Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahda, ya, falan yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'ala Allahi ma la
ta'lamun. Ya, ain yang kedua ya. Kemudian yang ketiga kha, ittakhadtum, attakhadtum ya. Qul attakhadtum ya. Itu sering kita salah, yukhlif. Falan yukhlifallahu ahdah. Itu huruf ketiga. Kemudian ha. Ini juga sering kita salah nih. Misalnya pada ayat wa ahatat, pada ayat kedua itu. Bala man kasaba sayyi'atan wa aha ha ya. Itu kalau kita latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahatat bihi khati'atu ya. Kemudian yang keempat, yang sering kita salah, yang kelima, ya, ta. Ya. Ta. Seperti pada ayat khatwi ya. Ahatat ya. Ahatat bihi khati'atu ya. Itu kemudian terakhir, huruf yang terakhir pada 3 ayat ini yang sering kita salah adalah za ya. Misalnya apa pada ayat ini? Walladzina amanu walladzina za ya. Saya kira ini sudah sering kita ulang-ulangi, hanya saja memang agar kita di saat membaca 3 ayat ini kita jadikan sebagai perhatian kita agar kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan kalau membaca. Baik Bapak dan Ibu, ini bukan pelajaran baru juga, hanya ingin mempraktekkan hukum yang ada pada 3 ayat ini, hukum tajwid. Jadi yang kita pelajari hanya hukum nun mati atau tanwin juga, dan mim sukun atau mim mati. Ya. Nah pada ayat ini coba perhatikan semua mim mati atau nun mati bagaimana membacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la, ya, ada nun mati ketemu tak. La, jadi seolah-olah suara nun itu masuk ke samar-samar ya. Jadi samar-samar suaranya. Karena kenapa? Sebagian suara nunnya masuk ke tak. La tamassana ya. Jadi itu. Kemudian ada ayaman, itu kan namanya tanwin, suara nun juga. Ayamam ketemu dengan mim. Nah, itu dibaca gimana? Wa qalu lan tamassana naru illa ayyamam ma, ya, karena suara mim nun ketemu dengan mim namanya idgham mimi. Ya. Idgham bigunnah. Idgham bigunnah ketemu mim ya. Ayyamam ma. Jadi dimasukkan suara nun itu ke mim. Qul attakhadtum, ada mim mati ketemu dengan ain, ittakhadtum izhar, dijelaskan ya. Jadi saya kembali kepada contoh-contoh saja di sini ya. La tamassanan ayyaman ma'dudah indallah falai nun mati ketemu dengan ya, idgham bi gunnah. Jadi suara nun masuk ke ya. Falan yukhlifallahu ahda bala man kasaba. Suara nun mas itu samar-samar karena ketemu dengan kaf. Ya. Man kasaba ya. Man kasaba sayyi'atan. Sayyi'atan itu suara nun ketemu dengan waw. Sayyi'ataw. Tawwa ya, itu idgham bila bigunna juga ya. Istakhadtum, sekarang kita pindah kepada mim. Qul attakhadtum indallah, mim mati ketemu ain, itu namanya izhar mimi. Jadi mimnya jelas. Qul attakhadtum indallah am taquluna 'ala Allah. Amta mim mati ketemu ta, itu izhar. Jadi jelas membacanya mimnya. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Ya. Itu mudah-mudahan bisa kita praktekkan ketika membaca 3 ayat ini. Ya, hukum nun mati atau tanwin
atau mim mati atau mim sukun. Ya. Baik, kita masuk kepada arti ayat-ayat yang kita baca ini Bapak dan Ibu. Singkat saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala firman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu," dan mereka berkata. Ya, wa qalu, dan mereka berkata, lan, tidak sekali-sekali. Tidak sama sekali atau tidak sekali-sekali. Tamassana, kami tidak akan tersentuh. Atau kami tersentuh, ya. Tidak ada kata terjemahan tidak di situ. Kami tersentuh. Lan tamassana, kami sekali-sekali tidak akan tersentuh, ya. An-nar artinya api. Tapi dalam pengertian Al-Qur'an sini artinya neraka, ya. Illa, kecuali ayyaman, hari-hari ma'dudah, terhitung. Hari-hari yang terhitung. Qul, katakan, attakhadtum, apakah kalian menjadikan indallahi, di sisi Allah, ahdan, janji. Apakah ada janji antara kalian dengan Allah? Falan, maka tidak sekali-sekali, yukhlifullahu, Allah mengingkari ahdah, janjinya. Am, apakah, atau taquluna, kalian mengatakan, alallahi, tentang Allah atau atas Allah, malah, apa yang tidak, ta'lamun, kalian ketahui. Ya. Bala, bukan demikian. Atau bahkan, bisa terjemahkan juga kata bahkan. Man, barang siapa, kasabah, mengusahakan, sayyi'atan, kejahatan, wa ahata, dan meliputi, bihi, dengannya, khati'atuhu, kesalahannya. Faulaika, tidak ada lupa dituliskan ulaika. Faulaika, maka merekalah ashabu, sahabat-sahabat. Artinya penghuni atau pemilik. Biasanya terjemahnya begitu. An-nar, api neraka. Hum, mereka, fiha, di dalamnya, khalidun. Mereka kekal atau abadi. Walladzina, dan orang-orang yang amanu, beriman, wa amilu, dan mereka berbuat as-salihat, kesalehan atau kebaikan, ulaika, mereka itulah, lupa dituliskan lagi, ashab, artinya penghuni atau sahabat-sahabat di atas. Ya, ashab al-jannah, surga. Hum, mereka, fiha, di dalamnya, khalidun, kekal. Saya tidak tuliskan lagi karena sudah di atas. Khalidun atau kekal. Ya. Saya kira begitu terjemahan kata per kata dari ayat yang sudah kita baca tadi, 3 ayat 80, 81, 82 dari surah Al-Baqarah. Baik Bapak dan Ibu, kita masuki kepada penafsiran ayat tersebut, tafsiran singkat saja. Ayat ini masih berbicara tentang sekitar cerita Bani Israel. Kisah Bani Israel, perilaku mereka, karakter mereka, sifat-sifat mereka. Dan tentunya tujuan utama daripada cerita ini adalah untuk menjadi pelajaran bagi kita. Dan kalau seandainya Bapak dan Ibu ya, lihat bagaimana alur cerita yang terjadi, ya, jalan cerita yang terjadi, maka semakin ke belakang itu, seolah-olah Al-Quran itu semakin berubah dari menyampaikan sebuah kisah, cerita, kepada menyampaikan pelajaran-pelajaran yang lebih dominan. Jadi cerita sebelumnya itu nampak seperti pelajaran itu nggak terlalu dominan, tapi kisahnya yang dominan. Bentuknya bagaimana kejadiannya, ya, bagaimana sikap mereka, bagaimana respon nabinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ke belakang, ya, semakin kita masuki ayat-ayat 80, 81, dan seterusnya ini ke atas, itu akan semakin nampak bagaimana Allah menampilkan justru pelajaran makna hikmah daripada kisah yang disampaikan itu. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa tujuan utama daripada kisah atau sejarah dalam Al-Quran itu adalah agar kita yang justru mengambil pelajaran. Kita mengambil hikmah atau ibrah dalam bahasa Arabnya dari kisah yang disampaikan oleh Al-Quran itu. Beberapa karakter Bani Israel yang pernah disebutkan oleh Al-Quran dan sudah pernah kita pelajari, beriman setengah hati. Ya. Jadi tidak pernah beriman secara penuh. Ya. Bagaimana dengan Musa alaihissalam, dengan Harun alaihissalam, dengan Nabi Daud, dengan Nabi Sulaiman, dan semua para nabi, mereka beriman secara setengah hati, setengah-setengah. Yang kedua, mengimani hal sesuai dengan keinginan, sesuai hawa nafsu.
Jadi kalau itu sejalan dengan hawa nafsunya, maka dia seolah-olah mengimani. Ya. Tapi kalau tidak, maka dia akan mencari cara untuk menghindar dari perintah itu misalnya. Ya. Keras kepala, keras hati. Ya. Bahkan ayat yang pernah kita pelajari beberapa ayat yang lalu, mengatakan bahwa hati mereka lebih keras dari batuan. Ya. Mempermainkan agama dan para nabi Allah, bahkan membunuh sebagian dari mereka. Ini jelas kisah dalam Al-Quran. Taqtulunal anbiya bighairi haqq. Kalian membunuh para nabi tanpa ada justifikasi atau pembenaran. Ya. Kemudian menyembunyikan kebenaran, ya. Bahkan mengganti ayat Allah. Ya. Itu yang disebut dengan yang kita pelajari sebelumnya. Ada 3 kemungkinan. Pertama, mengurangi, diambil ayat-ayat yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, atau menambah kata-kata atau ayat yang sesuai dengan hawa nafsu, atau minimal melencengkan pemaknaan. Makna ayat itu diarahkan ke arah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tidak mengganti ayatnya, tidak menambah, tidak mengurangi, tapi pemaknaan, penafsiran kemudian dirubah sesuai dengan kecenderungan hawa nafsu itu sendiri. Ini bagian dari karakter mereka. Dan lain-lain lagi, termasuk diantaranya adalah karakter kesombongan yang sekarang kita masuk padanya ini. Nah, pada ayat ini Bapak dan Ibu, di ayat 80 ini, Allah menceritakan satu perilaku Bani Israel yang luar biasa. Penafsiran para ulama kita pada umumnya mengatakan bahwa ini adalah penafsiran daripada ayat sebelumnya yang mengatakan tilka amaniyuhum. Yang demikian itu adalah angan-angan mereka. Jadi mereka ini banyak angan-angan. Mereka tidak paham kitab suci, tapi kemudian mereka punya angan-angan tentang sesuatu yang mereka inginkan. Apa di antara angan-angan yang mereka inginkan itu? Mereka mengatakan, kalaupun kami ini, coba bayangkan, kalaupun kami ini harus masuk neraka, maka kami ini akan masuk neraka hanya beberapa hari saja. Nah, ini bagian dari angan-angan. Kenapa? Karena tidak paham dengan kitab suci. Bahwa ketika seseorang menyelewen, ketika seseorang melakukan dosa, dan tidak bertaubat, bahkan terus-menerus hatinya menjadi keras, maka ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka boleh jadi berada dalam neraka buat selamanya. Mereka tidak paham kitab suci mereka. Maka angan-angan mereka kemudian mengatakan, kami makan orang-orang yang istimewa. Nah, disinilah kemudian salah satu karakter Bani Israel yang paling berbahaya adalah ada keangkuhan, kesombongan yang luar biasa. Keangkuhan dan kesombongan ini yang kemudian diekspresikan oleh mereka sebagai kita adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang disayangi olehnya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Itu di surah Al-Maidah ayat 18. Dan orang-orang Yahudi maupun Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintainya. Nah, karena perasaan mereka adalah orang-orang anak-anak dalam arti orang yang dekat, orang yang paling disayang, orang yang istimewa. Ya seorang bapak lah kepada anaknya gitu, pasti anaknya istimewa lah. Pasti anaknya disayang lah. Pasti ingin anaknya yang terbaik, kan begitu. Nah, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini kan pengakuannya begitu. Ini mohon maaf, saya tidak punya tendensi menyinggung orang, tapi ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh kitab suci. Jadi jangan sampai ada kemudian orang yang mengatakan ini memburuk-burukkan orang lain. Bukan. Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Jadi kita umat Islam itu asal menyampaikan sesuatu dan memang ada dalam Al-Quran, jangan pernah ragu-ragu. Kita nggak sengaja kok memburuk-burukkan orang. Yang salah kalau tidak ada dalam Al-Quran, kita buat-buat memburukkan orang, menghina orang, merendahkan orang. Itu yang salah. Tapi kalau kita menyampaikan keyakinan kita, so what is wrong? Apa yang salah? Nah, ini kan keyakinan yang ada dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa ada di antara Yahudi, ada di antara Nasrani yang mengaku lebih hebat. Kehebatan itu merasa lebih dekat kepada Allah, lebih disayang oleh Allah, punya hubungan yang spesial, kira-kira lain dari orang lain lah. Nah, perasaan seperti inilah yang menjadikan kemudian mereka apa? Mengatakan kita pasti akan diperlakukan secara istimewa.
Nah, salah satu keistimewaan itu dalam bentuk angan-angan. Apa itu angan-angan? Kalaupun kami, seolah-olah begitulah kata mereka, kalaupun kami nanti harus masuk neraka, maka masuk nerakanya itu hanya beberapa hari saja. Karena kami orang istimewa, kira-kira begitu. Ya mungkin ingin mengatakan begini, ya kalau orang ayah saya marah, semarah-marah pun pasti marahnya hanya beberapa waktu saja. Setelah itu dia akan sayang lagi kepada saya karena saya anaknya. Kira-kira begitu. Jadi anak dan kesayangan gitu. Abna, anak, ahibba, kesayangan lagi. Jadi anak yang tersayang gitu. Coba lihat pengakuan itu. Nah ini menjadi bahagian dari angan-angan tadi itu. Yang ayat sebelumnya kita pelajari lalu. Tilka amaniyuhum. Itulah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum. Datangkan bukti-bukti yang Anda bisa sampaikan. In kuntum shadiqin. Kalau Anda benar. Ya. Nah, ternyata Bapak dan Ibu nanti kita pelajari kalau insya Allah kalau kita ditakdirkan sampai di surah Al-Maidah nanti. Ternyata perasaan sebagai anak Tuhan ini atau orang yang spesial di mata Allah, di mata Tuhan, dan orang yang disayang Tuhan, itu lebih berdasar kepada dasar ras. Yang dalam bahasa modern sekarang itu kan paham rasisme itu. Seolah-olah karena dia keturunan ini, maka dia punya hubungan spesial dengan Allah. Maka yang tidak dari keturunan ini, dia tidak punya keturunan spesial dengan Allah. Ya orang lain dari Allah. Kalau mereka anak Allah, yang lain itu bukan anak Allah. Mereka orang lain. Gitu. Dalam arti, kata anak di sini, artinya orang yang punya spesial, hubungan spesial, khusus, istimewa. Nah ternyata hubungan spesial atau hubungan istimewa di sini lebih berdasar kepada pemahaman rasisme, ketimbang keyakinan keagamaan. Makanya mohon maaf sekali lagi bukan menyinggung, bukan memburuk-burukkan, tapi ini realita yang disampaikan juga oleh Al-Quran. Bahwa terkadang agama yang diyakini oleh orang lain itu lebih dominan berdasar kepada perasaan hubungan ras. Dan saya ingin ulangi lagi ya, masyarakat Yahudi itu kan ada minimal 5 kelompok, 5 golongan, 5 sekte. Ada ultra-ortodoks, ada ortodoks, kemudian ada konservatif, lalu kemudian ada yang disebut dengan yang liberal lah kira-kira begitu. Tapi ada lagi namanya reconstructionist. Reconstructionist ini melihat agama itu bukan sebagai keyakinan, bukan sebagai iman, tapi sebagai hubungan darah. Nah, ini juga terjadi. Maka terkadang perasaan merasa anak-anak Allah, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang disayang. Perasaan disayang itu pun bukan karena keyakinan, tapi karena berdasar kita mah keturunan ini. Makanya punya hubungan relasi dengan Allah karena kita keturunan ini. Nah, ini agama yang berbahaya. Makanya kalau kita melihat bagaimana respon Allah di situ. Bal antum basyarun mimman khalaqa. Sebenarnya ayat ini jelas membantah bahwa kamu itu manusia yang diciptakan. Ada penekanan Al-Quran bahwa kamu manusia biasa juga seperti manusia yang lain. Khalaqa mimman khalaqa, yang telah diciptakan juga. Jadi jangan merasa istimewa seolah-olah punya penciptaan yang lain gitu. Semua manusia sama penciptaannya dari tanah kok. Dari satu bapak dan ibu. Walaupun pada akhirnya Bani Israel itu dari keturunan Ishak. Kemudian yang lain ada keturunan Ismail. Nah, kita pun walaupun kita kita bukan keturunan Ismail sebagai orang Indonesia, tapi kita adalah pengikut kepada Ismail dan juga kepada Ishak. Dan itulah keistimewaan kita orang Islam. Seandainya pengikutan kita kepada para nabi itu memakai kata turunan, maka kita itu adalah turunan dari semua para nabi. Karena relasinya dengan hati, bukan dengan darah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada ayat 80. Jadi, ayat 80 ini menggambarkan tingkat keangkuhan mereka, ya, yang merasa sebagai orang-orang yang dekat, ya, dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalaupun berdosa, ini ada perasaan seperti itu. Seperti tadi saya katakan. Kalaupun mereka bersalah, kalaupun mereka berdosa, maka mereka hanya akan disiksa dalam waktu yang sangat singkat. Sebagian ulama mengatakan, mereka mengakui bahwa mereka pernah berdosa ketika membuat patung sapi itu. Ketika Nabi Musa naik ke atas gunung, menerima wahyu, lalu di belakang
Ya, ada ahli sihir namanya Samiri, disebutkan dalam Al-Quran yang sudah pernah kita pelajari dulu. Dia membuat patung. Dan karena Musa selama 40 hari ada di atas gunung, ya, bermunajat kepada Allah sampai turunnya wahyu, maka mereka merasa berdosa selama 40 hari. Maka mereka kemudian mengatakan bahwa kalaupun kami harus dihukum nanti, maka kami dihukum hanya sekitar ya hari-hari itulah 40 hari lah maksimal. Nah, coba kalau kita melihat kata ma'duda itu sendiri, itu kan artinya bilangan hari kan. Jadi hari dalam bilangan, hari-hari yang bisa dijumlah. Kalau hari yang bisa dibilang dijumlah itu artinya apa? Banyak atau sedikit? Pasti sedikit. Kalau tidak bisa dijumlah pasti banyak. Misalnya rambut kita. Nah, kita ini rambut nggak boleh dikatakan ma'dudah karena nggak bisa dijumlah. Jadi ayyaman ma'dudah menunjukkan bahwa angan-angan mereka itu, kalaupun mereka harus disiksa, maka siksaan mereka dalam neraka itu pun hanya beberapa hari yang sangat terbatas. Sangat terbatas. Bahkan kata ma'dudah itu sendiri sebenarnya dalam Al-Quran dipakai dua bentuk. Ada dua bentuk dipakai. Ada ma'dudatun, ada ma'dudat. Misalnya di surah Al-Baqarah ketika Allah berbicara tentang puasa Ramadan. Ayyaman ma'dudat. Ya. Syahrul Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Jadi panjang, dat. Kenapa? Itu namanya plural. Ya, jadi jamak. Tapi di sini pun mereka tidak memakai ma'dudat. Tidak plural, tidak jamak. Kenapa? Karena dalam angan-angan mereka memang hanya beberapa hari kecil yang sangat singkat saja. Demikian sangat percaya diri seolah-olah betul-betul mereka itu istimewa sampai kalau dihukum pun hanya sebentar sekali saja. Itu perasaan mereka. Bahkan ekspresi kata lan tamassanan nar, kami tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu juga perasaan seolah-olah Allah itu dikesampingkan. Seharusnya mereka mengatakan la yu'adzibanallah, kami tidak akan diazab oleh Allah. Kalau seandainya Allah itu dilihat penting oleh mereka. Tapi di situ pun mereka nggak mau menyebut kata Allah. Justru hanya mengatakan, kami tidak akan disentuh oleh api neraka. Jadi Allah seolah-olah dikesampingkan. Apinya saja yang disebutkan, nerakanya saja yang disebutkan. Ya. Nah inilah beberapa kesombongan-kesombongan, keangkuhan-keangkuhan yang dimiliki oleh orang-orang ini pada waktu itu. Ya. Nah Al-Quran kemudian menantang. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahda. Nah, ini pertanyaan ya. Katakan wahai Muhammad, sebenarnya dalam Al-Qur'an itu pertanyaan itu bukan berarti memerlukan jawaban. Ini namanya pertanyaan istingkar, su'alu istingkarin. Jadi pertanyaan yang mengingkari. Seolah-olah Allah mengatakan, kalian ini sangat bodoh sekali. Emangnya Allah itu pernah ada janji dengan kalian bahwa kalian hanya akan diazab beberapa hari saja. Dan karena Allah tidak pernah melakukan itu, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Allah atau kalian mengatakan sesuatu yang tidak berdasarkan kepada ilmu. Ya. Nah, ini banyak sekali orang-orang yang kemudian mengaku-ngaku ya. Nanti ketika saya berbicara di akhir nanti, pelajaran apa yang harus kita ambil sebagai umat Islam, ini juga membuka tabir bagi kita semua bahwa ternyata ada di kalangan umat ini seperti itu juga. Yang terkadang merasa punya angan-angan, mengaku-ngaku. Bahkan ada semacam perasaan lebih agamis karena belong to certain race. Ya. Ada perasaan, ada perilaku, ada karakter jahiliyah juga di kalangan umat Islam. Yang merasa terkadang, wah kita yang paling hebat agamanya karena kita adalah berasal dari suku demikian atau dari bangsa demikian. Ini jangan sampai terjadi. Ya. Nanti akan kita lebih pertegas lagi di akhir nanti. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, apa yang Anda akui itu nggak demikian. Allah kok dengan Anda tidak pernah ada perjanjian bahwa Anda hanya dihukum beberapa hari saja. Dan karenanya apa yang Anda sampaikan itu adalah kebodohan. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu mengatakan sesuatu tentang Allah tidak berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan kebodohan. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi?
Bala man kasaba sayyi'atan. Maka barang siapa yang mengusahakan sayyi'ah, dosa atau kesalahan. Nah, Bapak dan Ibu, kata kasaba itu artinya mengusahakan. Jadi kasbun itu artinya usaha. Man aradal akhirah wa sa'a sa'yaha. Tapi kalau dunia itu rata-rata kata kasbun. Kenapa Allah memakai kata kasbun di sini? Karena rata-rata dosa yang dilakukan itu adalah sebuah sesuatu yang dilakukan untuk sebuah kepentingan duniawi pastinya. Dan sesuatu yang memiliki tendensi tujuan duniawi itu disebut kasbun. Kasbun. Tapi kalau usaha yang tujuannya untuk ukhrawi itu namanya sa'yun. Sa'yun. Makanya ada sa'i. Kalau kita berhaji atau umrah ada namanya sa'i, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata kasbun. Bala man kasaba. Maka tidaklah demikian. Barang siapa yang melakukan usaha sayyi'atan, mengusahakan dosa. Nah, ini pertanyaan besar ini. Kenapa dosa yang dilakukan itu diistilahkan mengusahakan? Seolah-olah diperjuangkan, seolah-olah sengaja dilakukan gitu. Karena sebenarnya dosa itu tidak sejalan dengan tabiat manusia. Saya tidak mengatakan hawa nafsu ya, atau nafsu, tapi tabiat. Tabiat itu artinya fitrah. Karena tabiat dasar manusia itu fitri, suci. Maka setiap dosa yang dilakukan itu sesungguhnya itu bertentangan dengan tabiat dasar manusia. Makanya ketika melakukan dosa, maka itu seolah-olah melakukan sebuah usaha. Karena tidak sejalan dengan tabiat. Orang mau mencuri misalnya. Tidak ada orang yang secara tabiat suka mencuri. Tapi nafsunya kemudian menjadikan tabiatnya itu tertutupin. Fitrahnya itu menjadi buta. Maka ketika dia mencuri seolah-olah enjoy, seolah-olah merasakan kenyamanan, keenakan. Tapi sebenarnya tabiatnya, kata hatinya, fitrah paling dalamnya itu menjerit. Karena bertentangan. Kalau mau tahu bahwa mencuri itu tidak baik, coba mencuri dari orang, kemudian simpan di bawah bantal, dan nanti ada yang curi. Pasti akan merasa sakit juga kalau ada yang curi. Padahal udah capek-capek pergi mencuri, dicuri lagi sama orang. Dia marah, dia mencuri dari orang. Tapi ketika ada yang mencuri uangnya, dia marah. Kenapa nggak disuka? Itulah tabiat manusia. Jadi yang namanya dosa itu nggak ada yang suka sebenarnya. Makanya dosa itu distilahkan zalamu anfusahum, ya, menzalimi diri mereka sendiri. Ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Mereka tidak pernah menzalimi kami, kata Allah. Tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Karena setiap dosa yang dilakukan itu adalah menzalimi diri sendiri. Ya, maka sekali lagi ketika Al-Quran memakai kata kasaba, karena memang dosa yang dilakukan itu pasti dengan sesuatu yang bertentangan dengan tabiat dasar manusia. Maka seolah-olah diperjuangkan, seolah-olah dilakukan dengan usaha keras gitu. Ya. Itu pemahaman dari kata kasaba. Nah, balaman kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Lalu dosa-dosanya itu meliputi, ya. Meliputi apa? Meliputi dirinya, meliputi kehidupannya, meliputi hatinya. Nah, maksudnya apa? Begini Bapak dan Ibu. Jadi terjatuh dalam dosa, melakukan kesalahan itu terkadang menjadi bahagian dari bukti kekurangan kita sebagai manusia. Maka semua manusia pasti punya kesalahan. Tanpa kecuali para nabi yang dijaga oleh Allah. Ada penjagaan khusus. Tapi semua manusia selain daripada para anbiya dan rasul, dari rasul dan para nabi, pasti ada kesalahan-kesalahan. Nah, maka bersalah sesungguhnya itu, saya tidak mengatakan itu bukan kesalahan, bukan sesuatu yang buruk. Tapi bisa menjadi sesuatu yang boleh kita istilahkan manusiawi. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita bersalah, ketika kita berdosa, lalu dosa itu kemudian didiamkan. Karena ketika dosa itu didiamkan, maka dosa itu seperti kanker menjalar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kita melakukan dosa, seperti ada titik hitam yang terjatuh ke atas hati kita yang tadinya bersih, suci, putih. Nah, kalau titik hitam itu nggak segera dibersihkan, maka dia akan menjalar. Nah, dosa itu demikian.
Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang yang luas bagi mereka yang pendosa untuk kembali ke jalannya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui ya, batasan-batasan, melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Tapi ketika kita berbuat dosa, lalu kemudian justru kita tidak bertobat kepada Allah, tidak beristighfar kepada Allah, maka disitulah kemudian terjadi ihatah, wa ahatat bihi khati'atu. Dosanya itu meliputi. Meliputi apa? Pertama meliputi hati kita, menutupi hati kita. Dan itu bisa terjadi apa? Khatamallahu ala qulubihim, wa ala sam'ihim, wa ala absarihim. Ketika dosa kemudian semakin menjalar, hitam itu semakin menutupi hati, maka terjadilah kemudian hati itu tertutup. Ya, tertutup. Maka di sini Allah mengingatkan bahwa orang-orang Bani Israel ini ahatat bihi khati'atu. Dosa-dosa yang mereka lakukan, karakter kesombongan, keangkuhan, setengah hati mengimani Rasul, menyakitin para nabi dan Rasul, bahkan membunuh nabi dan Rasul, ini adalah dosa-dosa yang kemudian ahatat bihi khati'atu. Mereka seolah-olah tenggelam ke dalam dosa itu dan susah untuk menyelamatkan diri. Ya. Maka hati mereka pada ayat yang lalu kita pelajari kal hijarah, seperti batu-batu, au asyaddu qaswa, bahkan lebih keras lagi dari hati. Ya. Nah, itu yang terjadi pada mereka. Nah, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka itu yang akan masuk ke dalam neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Ya. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang beriman ya, dan kemudian beramal soleh, mereka adalah penghuni surga. Di sini Allah mengatakan, ya, walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Nah, penyebutan iman dan amal soleh ini menunjukkan bahwa iman tanpa amal dipertanyakan dan amal tanpa iman itu sia-sia. Ini menjadi kaidah bagi kita semua. Maka iman itu harus terbukti. Dan karenanya Rasulullah SAW mengatakan, laisal imanu bitamanni wala bitakhalli, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu bukan dengan khayalan dan angan-angan, atau angan-angan dan khayalan. Walakin ma waqara fil qalbi, tapi apa yang tertanam menghunjam ke dalam dada kita, dalam hati kita, wa saddaqahul amal, dan dibuktikan oleh amal. Maka iman dan amal itu selalu bergandengan. Amanu wa amilus shalihat. Ya. Maka umat Islam saya kurang tahu di mana kita berada sekarang. Mungkin pada tataran keimanan, alhamdulillah kita masih merasa. Tapi iman ini perlu kita translate, perlu kita terjemahkan dalam bentuk karya dan amal. Tentu amal yang kita maksud, amal yang bersifat hablum minallah, dan amal yang bersifat hablum minan nas. Salat kita terjaga, zakat kita terjaga, haji kita lakukan, zikir juga demikian, qiyamul lail juga demikian. Tapi jangan lupa, amal yang bersifat hablum minan nas itu gimana? Berkata sopan, berkata yang baik, adab etika kita kepada orang tua, kepada tetangga, kepada keluarga, dan seterusnya. Ini semua menjadi bagian dari amal soleh. Membangun perekonomian untuk kemakmuran umum bagi semua manusia, itu amal soleh. Membentuk atau ikut dalam partisipasi politik untuk tujuan kebaikan publik, itu amal soleh. Amal soleh. Menjadi militer, menjadi tentara pun amal soleh. Menjadi polisi bisa menjadi amal soleh. Maka orang Islam itu selalu pasti akan berada pada dua situasi, iman dan amal ini akan menyatu. Dan itulah kemudian akan membentuk kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang punya nilai. Nilai dunia dan akhirat. Hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Dengan iman dan amal soleh itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada akhirnya kita sampai kepada beberapa pelajaran penting dari 3 ayat yang kita pelajarin secara singkat ini. Yang pertama, Allah ingin menguatkan kepada kita ya, semacam diingatkan secara sungguh-sungguh
bahwa agama itu bukan pengakuan semata. Walaupun kita mengatakan ikrar kan, ikrar la ilaha illallah. Tapi pengakuan yang dibuktikan. Ya. Nah, angan-angan dalam beragama ini seringkali kita lihat dalam kehidupan orang Islam saat ini. Kalau di kota New York itu begini misalnya, salah satu contoh saja. Mohon maaf kalau ada yang di kota New York dan kebetulan dalam situasi seperti itu. Saya tidak bermaksud menyinggung, tapi mudah-mudahan kita tidak ada pada lingkaran kehidupan seperti itu. Ada orang buka toko, kemudian di toko itu ada loto, ada jual bir, tapi di belakangnya ada ayat kursi juga. Seolah-olah dengan ayat kursi itu membenarkan loto dan kemudian bir yang dijual itu. Ini angan-angan, karena kita nggak paham dalam Al-Quran ketika Allah mengatakan, la talbisul haqqa bil batili, jangan campur adukan kebenaran dan kebatilan. Gitu. Banyak orang Islam yang berangan-angan seperti itu. Korupsi. Lalu kemudian setiap tahun ingin haji. Berkali-kali pergi umrah. Seolah-olah dengan haji dan umrah itu korupsinya kemudian menjadi dibenarkan. Cari pembenaran. Berangan-angan dalam beragama. Berhati-hati kita. Maka keimanan, keislaman ini perlu kita buktikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, agama bukan sekedar perasaan, tapi dengan iman dan amal seperti yang kita tekankan tadi, yang terakhir itu. Yang ketiga, bahaya merasa beragama karena dorongan apapun selain iman dan amal. Bahkan merasa lebih beragama pun itu nggak perlu. Biarlah Allah yang menilai siapa yang paling beragama di antara kita semua. Tidak perlu kita merasa saya yang paling beragama. Apalagi kalau perasaan beragama itu karena berdasar kepada suku, ras, latar belakang warna negara. Karena saya dari Nusantara, maka saya Islamnya paling hebat. Karena saya Islam dari Nusantara gitu. Nah, hati-hati kita. Kata Islam Nusantara itu jangan sampai sebuah keangkuhan ras. Kita tidak demikian. Allah tidak menilai kita dengan ras kita dan etnis kita. Nah ini Yahudi tadi merasa abna'ullahi wa ahibbahu, anak-anak Allah dan dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia merasa keturunan. Keturunan dari siapa? Ya Bani Israel, anak-anak Israel. Kalau yang Ismail, mereka ya anak tiri lah, kira-kira begitu. Nah ini perasaan-perasaan lebih beragama karena berdasarkan kepada ras, etnis, atau kebangsaan. Jangan sampai itu terjadi. Saudara-saudara Arab kita juga jangan sampai ada yang merasa wah kita yang paling hebat beragama karena kita yang dari Arab. Tidak. Islam ini bukan Arab, bukan Ajam. Islam ini agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semua manusia apapun wujudnya punya kesempatan yang sama untuk menjadi the best, yang terbaik dalam agama kita ini. Yang keempat, bersalah berdosa itu manusiawi. Yang bahaya kalau dosa itu meliputi, ya, mengungkungi, menutupi hati dan hidup kita. Ahatat bihi khati'atu. Tapi kalau berdosa kemudian langsung kita beristighfar kepada Allah, bukan berarti kita boleh berdosa lalu beristighfar, bukan, itu main-main namanya. Tapi kalau ada manusia yang berdosa, karena kita ini punya keterbatasan, punya sifat pelupa, kemudian berdosa, lalu langsung minta maaf kepada Allah. Tentu kalau ada hubungan kepada manusia, minta maaf kepada sama manusia, maka insya Allah dosanya itu tidak menjadi ahatat bihi khati'atu, tidak diliputi, tidak seolah-olah tenggelam dalam dosa itu. Justru apa? Terkadang dipuji kok. Salah satu sifat orang bertakwa itu adalah ketika berdosa, langsung bertaubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang ketika melakukan kekejian, dosa, atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka langsung minta maaf kepada Allah, ampun kepada Allah. Langsung. Tapi ada orang justru mohon maaf sekarang ini, jangankan minta maaf. Justru bangga-bangga itu. Berbangga dengan dosa yang dilakukan. Berbangga. Merasa lebih modern kalau dia makan dengan tangan kiri, makan sambil, ya kira-kira apa yang dilakukan oleh orang-orang Amerika, orang Barat,
walaupun itu jelas-jelas bertentangan dengan sunnah Rasulullah, merasa bahwa itu yang lebih modern dan lebih hebat. Ini perasaan ini tanpa kita rasakan sudah bagian dari keangkuhan di dalam menentang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus berhati-hati. Karena ini bisa menjadi bagian dari ahatat bihi khati'atu. Dosa kita ini selalu meliputi semua kita. Hidup kita ini tertutupi oleh dosa-dosa. Dan ini yang berbahaya. Ya. Nah, yang terakhir tentu bahwa pada akhirnya hanya dua akhir tujuan hidup manusia. Kalau nggak surga, ya neraka. Maka tadi dua ayat dibagi dua. Ahatat bihi khati'atu. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan walladzina amanu wa amilus solihat. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi entah menjadi ashabun nar, penghuni neraka, atau menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi bahagian dari penghuni surga insyaallah, yang diridai oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada ibu sekalian, saya kira demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Saya akan ini ada terakhir. Dibutuhkan kontribusi 1 juta Muslim Indonesia yang mau berwakaf untuk pembangunan masjid di pesantren kita di Amerika. Silahkan dicatat rekeningnya kalau ingin menjadi memberikan wakafnya. Hanya 125.000 per orang. Kalau mau lebih nggak ada masalah, biar Allah kasih lebih lagi pahalanya. Baik, saya kira langsung saja kepada kesempatan untuk memberikan komentar atau tanya jawab singkat insya Allah, karena masing-masing kita punya kesibukan tentunya. Silahkan di unmute kalau ada yang mau bertanya atau ingin memberikan komentar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Murni Ustaz. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya ingin mendapatkan lebih penjelasan dari Ustaz. Saya pernah membaca bahwa umat Muslim itu berada di tengah-tengah, di tengah-tengah antara umat Yahudi dan Nasara gitu, baik dalam peribadahan maupun dalam perilaku sikapnya. Tadi saya juga mencatat di sini tabiat ya Ustaz yang ditegaskan tadi, yaitu mohon penjelasan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira singkat Ibu Murni, jadi begini. Nabi Musa alaihissalatu wassalam datang dengan syariah ya. Artinya hukum agama. Kata syariah itu artinya hukum agama. Jadi jangan lagi umat Islam ini memahami syariah dengan pemahaman yang salah atau minimal terbatas. Atau sepilah-sepilah. Seolah syariah itu potong tangan saja atau rajam, bukan. Jadi kata syariah itu artinya hukum-hukum agama yang harus kita ikutin. Kita sholat itu syariah, kita puasa itu syariah, kita memberikan zakat itu syariah. Tapi juga tersenyum kepada tangga itu pun syariah. Jadi jangan dipahami syariah dengan sangat terbatas gitu. Ya. Nah, Nabi Musa datang dengan syariah. Seluruh nabi-nabi yang datang setelah Nabi Musa, sebelum Nabi Muhammad, termasuk Nabi Isa, itu datang untuk melanjutkan syariahnya Nabi Musa alaihissalam. Makanya kata Taurat, nama kitab suci mereka itu, Taurat itu artinya hukum. Maka agama Yahudi itu lebih kental dengan hukum-hukum, ya, dengan aturan-aturan, kental sekali. Ya. Dan terkadang karena sikap mereka, perilaku mereka, akhirnya hukum-hukum itu semakin ketat, semakin keras, semakin menjadikan kehidupan mereka menjadi susah. Nah, apa yang terjadi kemudian? Datanglah Nabi Isa alaihissalatu wassalam untuk sebenarnya meluruskan penyelewengan-penyelewengan hukum yang dilakukan oleh orang-orang sebelum datangnya Nabi Musa. Artinya pengikut Bani Israel ini. Jadi Isa itu bagian dari Bani Israel. Makanya Isa itu diutus kepada Bani Israel, ya. Inni Rasulullah ilaikum, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Nabi Isa mengatakan, wahai Bani Israel, saya ini Rasul kepada kalian. Maka Nabi Isa itu bagian dari Bani Israel. Jadi kalau kita berbicara tentang Bani Israel, anak cucu Bani Israel, itu termasuk Nabi Isa dan pengikutnya. Maka sebenarnya
Kristen itu pun bagian dari Israel. Ya, Bani Israel. Nah, Isa alaihissalatu wassalam itu datang untuk membenarkan posisi hukum yang diselewengkan oleh orang-orang sebelum Nabi Isa. Bagaimana menyelewengkannya? Dijadikan kaku, dijadikan ketat, dijadikan misalnya salah satu contoh kecil ya, lemak itu pernah diharamkan oleh mereka sendiri, misalnya begitu. Nah, datanglah Nabi Isa untuk meluruskan kembali itu. Makanya Nabi Isa alaihissalatu wassalam kemudian banyak menekankan ajarannya kepada ajaran yang bersifat batin, yang disebut dengan esoteris dalam bahasa modern, yang lebih menekankan kepada ruh, spiritualitas, ruhiyah. Nah, bukan tujuannya menghilangkan hukum, bukan. Tapi tujuannya mengimbangi kekakuan hukum yang sudah dilakukan sebelumnya itu. Nah, apa yang terjadi? Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kan kita kenal bahwa beliau diangkat dalam keadaan umur yang tidak terlalu lama, membimbing umatnya. Terjadilah penyelewengan. Ajaran Nabi Isa yang mengedepankan spiritualitas, mengedepankan ruhiyah itu, kemudian dipahami secara ekstrim oleh beberapa orang, mengatakan bahwa kalau begitu nggak perlu hukum-hukum, yang penting ya cinta kasih saja. Yang penting cinta kasih saja, yang penting hati ada. Apapun melakukan ya sudah selamat kok. Isa juga sudah datang menyelamatkan kita. Mau membunuh orang, mau mencuri apa saja, yang penting sudah yakin hatinya yakin kepada Isa. Kan Isa kan maha kasih, kan begitu. Nah, Nabi Muhammad SAW, karena terjadi penyelewengan di dua sisi ini, Bani Israel yang menjadi bahagian Yahudi menjadi keras, kaku, rigid. Kemudian Bani Israel yang menjadi Nasrani menjadi tidak peduli hukum, datanglah Nabi Muhammad SAW untuk mengkombinasi lagi. Maka Islam itu memang agama wasatiyah, agama pertengahan. Ya. Bahwa di satu sisi Islam itu menghormati hukum, tapi hukum yang tidak kaku. Bukan hukum yang tidak punya hati. Makanya sering kita dengarkan khatib Jumat mengatakan begini, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ada keadilan tapi ada ihsan juga. Itulah ajaran Islam. Kalau dalam bahasa intelektual biasa disebut begini, ada aspek eksoteris dan ada aspek esoteris. Ada aspek luar dan aspek dalam. Ada aspek lahir, ada aspek batin. Ajaran Islam itu mengkombinasi keduanya. Nah, itu yang disebut dengan bahwa Islam itu kemudian merangkul keduanya. Ya, jadi Muhammad SAW itu datang membenarkan dua-duanya. Membenarkan mereka menjadikan hukum itu kaku, keras, ya, dan juga membenarkan mereka mengatakan seolah-olah nggak perlu hukum, yang penting kata hati saja, cinta kasih saja. Nah, Rasulullah kemudian datang mengkombinasi lagi, karena manusia itu perlu keseimbangan, dan itulah ajaran Islam kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Saya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Zulkifli dari NTB. Silakan, Pak. Tadi antum menyampaikan bahwa Islam bukan pengakuan tapi pembuktian. Kasus toko di New York yang antum sampaikan tadi, mungkin pemasangan ayat kursi itu untuk agar mendapat pengakuan sebagai Muslim, tapi tidak pembuktian. Apakah itu karena mereka minoriti, Ustaz? Terima kasih. Ya, saya kira tidak demikian ya, karena saya harus menyampaikan dengan apa adanya, bahwa di tengah tantangan yang kita hadapi di Amerika ini, kita memiliki hak yang luas untuk menjalankan agama kita. Bahkan di saat-saat ketika ada seorang presiden yang anti-Islam yang bernama Donald Trump itu, kami masih punya kesempatan luas untuk mengkritik, untuk bisa mengekspresikan bahwa kita orang Islam. Ketika Donald Trump mengeluarkan peraturan ingin melarang orang Islam masuk Amerika, Muslims Ban namanya, kami melakukan demonstrasi besar-besaran di New York. Maka tidak ada alasan ya, untuk kita takut dan kemudian harus ikut melakukan apa yang dilakukan orang. Kalau orang jual babi, kita menjual babi. Orang jual bir, kita menjual bir. Orang jual loto, kita menjual loto. Saya kira ini bahagian dari permasalahan iman yang harus
dihandle, diselesaikan. Ada ketidakistiqamahan, tidak istiqamah dalam memahami kebenaran yang kita yakini. Saya yakin kalau kita istiqamah dengan kebenaran, maka tidak perlu talbis namanya. Talbis itu artinya mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Wala talbisul haqqa bil batil. Dan jangan campur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Itu saya sampaikan tadi sebagai contoh saja, bahwa terkadang memang di antara kita ini ada angan-angan seperti itu juga. Kita ada angan juga masuk surga gitu. Tapi di satu sisi kita sudah dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Angan-angan, semua orang Islam itu pasti punya angan-angan masuk surga. Artinya punya keinginan untuk masuk surga. Dan mudah-mudahan dicatat oleh Allah itu. Tapi terkadang hawa nafsu kita mengalahkan kita. Kita ingin masuk surga, tapi juga melakukan hal-hal yang diharamkan. Nah ini kan masuk dalam kategori tilka amaniyuhum itu kan. Jangan-jangan itu menjadi sebuah angan-angan karena kita nggak bisa membuktikan. Maka apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, dipertanyakan tadi itu bukan karena mereka hidup di Amerika. Memang masalahnya adalah, terus terang saja ini bukan hanya karena di Amerika. Di mana saja seorang mukmin hidup itu, kalau hatinya tidak istiqamah dengan kebenaran, maka dia akan mudah goyah. Ya di Indonesia juga bisa terjadi dalam bentuk yang lain. Bentuk lain. Mungkin bentuk tidak, tapi hampir sama. Ada pencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan yang terjadi. Jadi ini mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita. Masing-masing kita bisa bertanya kepada hati-hati kita lah. Kita kira-kira keimanan kita, istiqamah kita sampai di mana itu. Wallahualam. Terima kasih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Ya, mau tanya. Ini kan Ustadz mengatakan bahwa fitrah hati manusia, kalbu manusia itu adalah cenderung ke hal-hal yang lurus, bersih sebenarnya. Dosa-dosa yang membuat hati itu tertutup dengan ada bintik-bintik. Nah, Allah juga, apakah pertanyaan saya ini salah? Mohon dikoreksi. Allah juga menciptakan watak manusia itu ada sifat sombong, angkuh, lalu harga diri, gengsi. Nah itu yang sering menjerumuskan kita manusia berbuat dosa, salah. Kita karena kita tidak sengaja kita sombong. Lalu kita ada gengsi, ada tinggi hati, sehingga kita gengsi untuk minta maaf, gengsi untuk mengakui kesalahan kita. Itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Untuk kita bisa membersihkan watak-watak buruk yang ada di dalam diri kita manusia ini. Ya, secara umum kan memang Allah menciptakan kita dan segala yang terkait dengan kita itu liyabluwakum, untuk menguji kita. Nah, kalau seandainya kehidupan ini bukan untuk ujian, maka Allah menciptakan malaikat dan tidak perlu menciptakan iblis atau setan gitu. Kenyataannya Allah membiarkan iblis itu hidup hingga akhir zaman. Menunjukkan bahwa memang secara umum hidup kita ini kan ujian. Maka kecenderungan hawa nafsu manusia dengan sifat-sifat yang Ibu sebutkan tadi itu adalah bentuk yang merupakan bahagian dari kegagalan di dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua kemungkinan. Allah memperlihatkan jalan yang lurus, misalnya tawadu lurus, sebaliknya yang tidak lurus itu angkuh, sombong. Ikhlas lurus, kemudian riya itu yang tidak lurus. Nah, di sini kan terjadi struggle, terjadi pertarungan di situ, terjadi pertarungan kita salah Allah Akbar. Ya, terjadi pertarungan antara ikhlas betul-betul mencari ridha Allah atau karena ada yang sedang melihat kita. Ini terjadi pertarungan di situ. Nah, di sinilah sebenarnya kemudian diuji sampai di mana perjuangan kita yang disebut dengan kata mujahadah dalam Al-Quran itu. Itulah jihad sesungguhnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad di jalanku, bermujahadah di jalanku, bersungguh-sungguh ya, bahwa setiap kali hatinya akan melenceng kepada ingin dipuji, maka dia berjuang lagi untuk kembali kepada ya saya ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang muji, silahkan saja, enggak. Tapi saya bukan karena itu ya. Dipuji atau tidak, saya insya Allah mencari pujiannya Allah Subhanahu Wa Taala, ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di situ kemudian terjadi struggle, terus menerus terjadi tarik menarik di situ. Dan saya dalam kehidupan kita itu begitu. Dan Rasulullah pernah menggambarkan bahwa dalam menjalani hidup kita ini
ada semacam garis lurus. Tapi di kiri kanan garis lurus ini selalu ada yang menarik kita. Ada yang menarik kita. Maka sampai di akhir hayat nanti, ya, setelah kita menghembuskan nafas terakhir, baru kita mengatakan bahwa alhamdulillah saya betul-betul selamat. Maka jangan kita pernah merasa ahli surga sebelum betul-betul menghembuskan nafas terakhir. Serahkan kepada Allah, seraya berikhtiar. Karena yang menentukan, makanya kan dalam pemahaman kita sebagai muslim, masuk surga pun kita ini kan memang karena rahmatnya Allah. Sebab kalau kita dari awal sudah merasa karena amal kita nggak tahu di tengah jalan ini bagaimana amal kita itu. Bisa tadinya amal kita putih, di tengah jalan tiba-tiba berubah menjadi biru atau hitam. Ya, jadi kita jangan pernah Superman yang merasa bahwa kita ini melakukan segala karena kita, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kembali kepada pertanyaan Ibu tadi, memang semua itu adalah ujian. Ya, maka sampai di mana kita bisa mengalahkan tendensi kecenderungan buruk yang ada dalam kehidupan kita, termasuk keangkuhan, ria yang terkenal dan semua itu kan bagian dari ujian kehidupan yang menjadi tantangan tersendiri. Allahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, apakah dengan kita beristighfar, astagfirullahaladzim gitu, itu sudah cukup? Sudahkah bisa menghapus mungkin kita pernah sombong atau kita merasa tinggi gengsi, apa tidak mau minta maaf sama orang misalkan gitu? Apa? Istighfar menjadi bahagian, tapi istighfar itu perlu diterjemahkan ke dalam kehidupan sosial kita. Jadi misalnya kita pernah nyakitin orang, ya. Kita mengucapkan istighfar untuk diampuni oleh Allah, tapi kan ada syariahnya. Syariahnya ya minta maaf kepada orang yang pernah kita sakitin. Kan begitu. Nah, kalau kita minta ampun kepada Allah, tapi orang yang disakitin tetap kita diamkan saja, maka Allah tidak membuka pintu taubatnya untuk itu. Karena ada syariah yang perlu kita lakukan. Dan salah satu persyaratan secara syariah untuk dimaafkan oleh Allah adalah minta maaf kepada orang yang pernah kita sakitin itu. Asal minta maaf. Apakah dia maafkan kita atau tidak, itu urusannya. Itu urusannya lain lagi. Misalnya ya, kita pernah bohong kepada orang, atau pernah nyakitin orang, pernah rendahkan orang misalnya. Lalu kita ingin Allah maafkan karena kita berdosa. Kita datang minta maaf sama dia. Terus dia nggak maafkan. Ya udah, itu urusan dia. Urusan kita menjalankan syariahnya. Dan syariahnya adalah minta maaf kepada dia. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi tidak cukup dengan ucapan astagfirullah, saya pernah bohong kepada orang. Mudah sekali kalau orang begitu korupsi miliaran lalu mengatakan astagfirullah, pergi ke depan multazam, depan Ka'bah minta maaf gitu. Tapi uang rakyat diambil gitu. Enak banget itu. Saya kira Allah Maha Adil dalam hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain sebelum kita. Terima kasih, jazakumullah khair. Ustaz, Assalamualaikum. Ya, silakan. Salam, saya sambung tadi itu pertanyaan tadi itu Ustadz yang memaafkan itu. Ya. Bagaimana cara kalau seandainya umpamanya kita tidak bisa ketemu orang tersebut yang kita tadi ada dosa umpamanya. Ya. Umpamanya berjauhan atau mungkin sudah meninggal, itu bagaimana itu Ustadz? Bagaimana caranya untuk? Ya tentu secara umum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar dari kemampuannya untuk dilakukan. Nah, kalau misalnya kita pernah bersalah kepada seseorang, terus kita nggak bisa mendapatkan dia lagi, mungkin sudah meninggal, kita cari cara saja gimana ya. Mungkin kalau masih ada anaknya sama anaknya, kalau ada keluarganya sama keluarganya. Kalaupun misalnya tidak ada sama sekali, mungkin kita memberikan sedekah berniat bahwa ini adalah bagian dari saudara yang pernah saya sakiti, mudah-mudahan Allah memaafkan gitu. Tapi cari cara. Ya, intinya adalah kita punya keinginan untuk minta maaf sama dia. Punya keinginan. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala pasti Maha tahu lah, ya. Dan oleh karenanya saya kira itu dilihat kepada niat kita, keinginan kita, ya. Tapi jangan juga karena sudah berniat, sudah ingin, padahal bisa sebenarnya ketemu dengan orang tersebut, dia nggak mau ketemu, itu namanya keinginan yang apa ya? Bukan keinginan atau hanya game saja itu ya. Jadi la yukallifullahu nafsan wus'aha, tidak akan dibebani kita kalau sudah di luar kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang terakhir kalau ada lagi, kalau nggak ada cukup. Sampai ketemu lagi insyaallah. Ini ya. Pak Edi dari Sydney ini bisa join. Terima kasih Pak Ustaz. Salam untuk teman-teman di Sydney. Mohon pamit saya.
di sini sudah waktu sholat di sini, Pak. Baik, salam untuk semua teman-teman. Semua teman-teman ya mau sholat dulu. Siap, Karena siap. ini kami di sini masih lockdown, Ustaz. Jadi ini selama 3 bulan ya Zoom juga. Jadi khutbahnya kita Zoom, kemudian kita sholat masing-masing di rumah sholat duhur. Oh, nah gitu. ini sebentar lagi juga ikut Zoom-nya. Oh, Ya, jadi begitu aja, Ustaz. tapi enggak jemaah pakai Zoom kan? Enggak. Oh, Cuma iya. khutbahnya aja. Kita Oh Zoom. iya, oh, enggak apa-apa. Ya untuk sekadar Kalau mengisi jadi ya. Karena kita kan merasa kekosongan selama ini. Oh, jadi belum Jadi sama kami sekali. sepakat bagaimana kalau kita Zoom khutbahnya, terus nanti masing-masing sholat di rumah, sholat duhur. Zuhur, betul. Ya. Tapi kalau di Australia lama sekali ya. Enggak ada sama sekali Ya. jemaah di Australia. Belum sudah 3 bulan lebih ini baru akan dibuka kira-kira pertengahan bulan ini, Ustaz. Kalau tidak, kalau bisa, karena menunggu itu dia punya vaksinasinya yang sampai 80% penduduknya divaksinasi baru dibuka. Wow. Alhamdulillah. Ya. Ya, Jadi ini baru tadi pagi ada pengumuman dari pemerintah sini kalau insya Allah mungkin tanggal 18 sudah bisa kembali masjid dibuka. Jadi ya doakan Ustaz mudah-mudahan. Tapi itu bukan hanya masjid kan, semua rumah ibadah. Enggak. Semua acara-acara ibadah. Baik, alhamdulillah. Ya, Baik, jadi doakan Ustaz mudah-mudahan. Amin. Salah sampai ketemu lagi. Baik Bapak Ya. sekalian, kita akhiri sampai di sini. Saya pamit dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Baik, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, insyaallah sampai ketemu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, berkahan kepada kita semua. Mohon doa untuk kami juga. Mudah-mudahan insyaallah kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidupnya. Amin. Amin ya Allah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Jazakumullah khair Ustaz Samsi. Alhamdulillah. Selalu. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Kami dari Warung Indonesia di Atlanta. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. 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 Terima kasih Pak Ustaz. Kami dari Parepare, Forum Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz. Kami dari Warung Halal, Atlanta. Terima Pak kasih. Ustaz dari Jakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya dari Jakarta. Salam. Pak Ustaz. From the Kajang. Pak Ustaz Samsi. Assalamualaikum Ustadz dari Indonesia Pondok Gede. Assalamualaikum saudara-saudara semua. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah ya, sehat, dijauhkan dari bala dan wabah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Depok. Assalamualaikum Pak Ustadz Samsi, masih berpuasa. Bagaimana Pak Ustadz kalau kita pernah sombong, mungkin pernah ada itu dengan istighfar itu gimana? Kalau sudah vaksin 2 kali, you are free to open your mouth. So, it's okay to open your mouth. Terima kasih. Saudara-saudara kami yang kita di sini, teman-teman Kristiani kita juga ada yang hadir bersama kita. Ketika kita menggunakan acara seperti ini, bisa kita kumpul banyak ayat susah bagi mereka menyampaikan orang. Tapi alhamdulillah kita bisa berpuasa kemarin juga kita kumpul di sini. 2 tahun lalu waktu pertama kali kita beli tempat ini.
masih kotor sekali, kata-katanya kita buka bersama kita. Ini akan kita tradisikan. So thank you so very much for everybody. Thank you Pak. Enjoy your time. Dan semuanya. Pesantren. Mas Bro, pesantren pertama ini adanya berlokasi di Kudus, kan? Tepatnya nggak jauh dari rumah aku, Mas Bro, mungkin sekitar setengah jam, Mas Bro. Ini sebelumnya itu tempat camping, kemudian ya alhamdulillah dari Pak Samsi Ali, kemudian dari organisasi tempat ini. Insya Allah ini untuk masa depan kita, Mas Bro, untuk masa depan anak keturunan kita di mana ada pesantren. This is the first madrasah di Dom. This is the first one in United States of America. Pesantren pertama di Amerika, Mas Bro. Belum pernah ada, Mas Bro. Ini kolam renangnya, Mas Bro. Tempat kolam renangnya udah mulai pada bagus, sudah mulai renovasi sedikit-sedikit. Beberapa tahun yang lalu datang ke sini masih seperti hutan lah, Mas Bro. Sekarang udah lumayan, Mas Bro. Please, Mas Bro, just make it dua for us, Mas Bro. Please, because you know, we need support in here. We need what is that? We need support. The funny thing is in here, Mas Bro, before when we voted, people like, you know, like our neighbor is thinking like, what this guy was doing? This is Muslim people. What they want to buy the land in here? They want to make the camp for war or something? The camp for the terrorism? No, brother. You know, the good thing about the way Pak Samsi Ali treat you know, we try to make it like every Ramadan we invite them to eat, to talk. We connecting with them, you know, until one day they asking us, when you gonna have again the party or something like barbecue party or outside with the Indonesian food, of course. So for them, Indonesia is like somewhere in the other planet. But alhamdulillah, setiap lebaran kita kumpulin orang-orang datang dari beberapa diaspora dari Michigan, dari kota sekitaran New York, Washington, New Jersey, you know, Rhode Island, Massachusetts, kota-kota sekitar kita. Akhirnya alhamdulillah berkumpul beberapa orang, berkumpul juga. Akhirnya alhamdulillah, Mas Bro, bisa menarik mereka gitu lah. Mereka pun tertarik. Kapan kita makan bareng di sini. Kita ada acara makan bareng. Alhamdulillah mereka mau datang. Bahkan sekarang mereka lebih senang mereka untuk datang melihat kegiatan kita. Insya Allah, Mas Bro, alhamdulillah beberapa orang dengan kita pindah dengan membuat pesantren baru ini, so many convert to Islam and convert to Islam. Everybody keep convert to Islam. Please don't say convert. Terus dia. Rumah. Kira-kira benar. Mute kita, masih mute kita. Kapan Ki ke sini? Ini nampaknya tahun ini belum bisa ini. Oh, belum, Mas. Insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan bisa kembali, insya Allah. Iya. Iya, sehat semua, insya Allah, mudah-mudahan. Ya, alhamdulillah. Ya, kita juga sehat ya. Di sana sudah ini ya, sudah bebas. Di sini masih PPKM. Di sini sebenarnya sudah bebas, tapi di beberapa tempat tetap harus pakai masker. Masker, oh iya. Dan semua pegawai, kalau di New York semua pegawai negeri harus divaksin. Ini ya. Harus. Sama di sini juga ini, semua mesti divaksin kecuali yang ada masalah kesehatan. Ya. Kalau di sini semua divaksin, dan kalau tidak mau divaksin harus milih keluar.
Jadi keras. Kalau New York. Gimana dengan persoalan HAM? Bukannya dianggap bahwa pemaksaan ini bertentangan dengan HAM? Kalau di negara bahagian yang dikuasai oleh Demokrat, tidak. Ada di beberapa negara bahagian ada Republikan memakai kata HAM. Oh, Republik aja ya. Seperti di Texas, di Florida, yang mereka atas nama HAM. Tapi sebenarnya lebih kepada politik. Iya, ya. Oh iya, saya udah sampaikan itu Pak Gen, Pak Zulkifli, Pak Bambang. Pokoknya bilang kita nanti cari waktu kita ke sana. Iya betul, insya Allah. Insya Allah. Iya, Ini ya. Pak Zulkifli mau ke sini nih. Pak Bambang, Pak Bamsud, Iya. Pak Bamsud kita Iya, tunggu. Pak Bamsud saya bicara kapan itu. Udah cukup lama sih, udah 1 bulanan kali. Dia bilang ya kita ini. Pokoknya boleh kita tunggulah di sini. Iya, iya. Kak Tamsil. Wes, orang Amerika nih. Siap, saya lebih cerah kelihatan di sana nih. Siap. Pak Saleh Muda, kapan? Masih lama baru balik ini karena tentu harus tuntas di sana dulu kali. Insya Allah Kakandaku, Insya Allah. Ya, ya. banyak berguru sama Pak Imam Samsi Ali. Udah langkah yang tepat itu. Satu kota lagi. Iya. Ya, salam semuanya. Ya, sama-sama semuanya. Salam. Ini ada anggota saya satu di sana, masih di sana juga ya? Yang dari ICM Bogor. Ini Rashid lagi di... Rashid, ya. Kita lagi coba perbantukan di Masjid Al-Hikmah sekarang. Oh tapi, gitu. Kemarin-kemarin tinggal di rumah, nanti ini kita akan tinggal di Masjid Al-Hikmah. Kita perbantukan ke sana. Alhamdulillah. Bacaannya bagus. Bacaannya bagus sekali itu. Juga kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris gratis. Jadi alhamdulillah bisa belajar lebih banyak. Iya. Insya Allah. Baik, selamat beraktivitas. Insya Allah sampai ketemu. Iya, ini mau rapat paripurna. Oh iya, salam. Ini mau penutupan masa sidang langsung ke daerah lagi. Oh iya, reses ya. Oke, assalamualaikum. Ya, reses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Ki. Yes. Salam.